ketika kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita merasakan manisnya iman itu? Nah, kalau kita mengaku orang beriman, sudahkah kita merasakan lezat dan manisnya iman yang Allah berikan dan Allah tumbuhkan dalam hati kita? Kalau belum, ini solusinya 3 ini. Kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi 2 yang paling dicintai olehnya dibandingkan selain daripada keduanya. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, Allah dan Rasulnya paling kita cintai dalam kehidupan ini, melebihi anak istri kita, bahkan melebihi orang tua kita. Ya. Makanya ridho daripada Allah paling kita utamakan dalam hidup ini, dibandingkan ridho semua makhluk, sekalipun ridho orang tua kita. Artinya kalau orang tua kita memerintahkan, menganjurkan kita melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan ridho Allah, maka siapa yang didahulukan? Ridho Allah. Gitu. Ya, maka kalau kita dahulukan ridho Allah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, atau dengan bahasa lain kecintaan kita kepada syariat dari keduanya, maka kita dipastikan akan merasakan kenikmatan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lahu atau illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anak-anaknya, anak-anak mencintai orang tuanya, adik mencintai kakak, kakak mencintai adiknya, sahabat saling mencintai, teman, rekan kerja, sesama jamaah saling mencintai. Karena siapa? Bukan hal lain, bukan karena sebab lain, tetapi karena Allah. Itu dibangun, Bapak Ibu. Itu perlu dibangun, mencintai karena Allah. Maka ketika melakukan maksiat pun bencinya karena Allah. Ya, bukan karena hartanya, bukan karena ada maunya, bukan karena ingin ikut dikenal, karena ketenarannya, bukan. Bukan karena perkara-perkara duniawi yang ia miliki, bukan, tetapi karena Allah. Maka dengan itu dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, wa an yakrah an yuqdhafa finnar, wa an yakrah an ya'uda ila al-kufri ba'da al-islam atau kama qala kama yakrah an yuqdhafa finnar. Dia takut, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Islam, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, kalau dengan bahasa kita, karena dulu kan para sahabat ya semuanya masuk Islamnya, artinya belum ada Islam kan dulu, para sahabat Nabi. Nah, maka kalimatnya demikian ya, kalian benci kembali kepada kekafiran ya, kalian takut murtad setelah kalian Islam. Nah, kalau bahasa kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam, maka kita katakan kita takut terjerumus kepada kekufuran. Nah, bisa dengan demikian ya. Kita takut terjerumus kepada kekufuran, baik disadari ataupun tidak disadari kita dalam keadaan murtad misalnya, naudzubillah min dzalik. Sebagaimana takutnya kita Allah lemparkan ke dalam api neraka. Ya, bisa dipahami ya. Kita takut, Bapak Ibu sekalian, kita lahir dalam keadaan Islam, tumbuh dewasa dalam keadaan Islam, sampai detik ini kita dalam keadaan Islam, tapi perlu kita tumbuhkan dalam hati kita takut jatuh dalam kekufuran. Artinya Islam kita batal, tidak dianggap oleh Allah.
Itu yang perlu kita tumbuhkan dalam hati kita, takut jatuh kepada kekufuran.